Jumpa lagi bersama saya Handoko Supranoto, dan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Beliau adalah Ketua Umum dan Imam Besar Forum Betawi Empuk, dan di sebelahnya adalah tidak asing lagi Bapak Rikson Manyonyo. Beliau sekarang sedang mengejar gelar doktor ya. Berhubung kita masih dalam situasi pandemi COVID, tetap aturan prokes tetap berjalan, sehingga yang berbicara lepas masker, yang tidak berbicara memakai masker kembali. Oke, saya sampaikan di sini bahwa Pak Rikson sudah tahu lah ya, jadi dia pendiri dari Yayasan Al-Safan. Untuk itu tema hari ini adalah merawat toleransi Indonesia maju, ya. Jadi pertama-tama topiknya, Indonesia adalah negara yang besar, majemuk, beragam, suku, baik agama dan ras golongan. Jumlah penduduknya sangat besar, pulaunya ribu-ribuan ya, beribu-ribu. Nah, jadi kita harus benar-benar selalu kondisinya kondusif. Ya, yang paling penting adalah bagaimana merawat toleransi sesama kita. Ya, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Lutfi Hakim, apa Pak pandangan Bapak tentang toleransi itu sendiri? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua, salam sejahtera. Toleransi, saya kira itu adalah inti semua agama. Jadi ketika tidak kita memandang segala sesuatu dengan toleran terhadap apa yang berbeda dari kita. Nah, kadang toleransi dibenturkan dengan keyakinan. Saya kira sebagai seorang pemeluk agama, kita harus fanatik dengan apa yang kita yakini, dengan agama kita. Kalau tidak demikian, bagaimana kita bisa nyaman beragama, kan? Bagaimana kita bisa nyaman beribadah? Namun saat berhadapan dengan orang lain, maka disitulah relativisme harus dimunculkan, harus dikedepankan, bahwa apa yang kita yakini secara mutlak berkaitan dengan pribadi tidak bisa itu disamakan saat berhadapan dengan orang. Nah, disinilah dibutuhkannya sikap toleran, memandang dengan ramah terhadap siapapun yang berbeda pandangan dengan kita. Bahkan dalam Islam itu ada dikatakan dalam surah Al-Hajj ayat 22 yang bunyinya innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabihina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Majusi, Nasrani, dan termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Tuhan itu, innallaha yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Persoalan mereka itu bagaimana nantinya masuk surga atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Karena pengadilannya bukan di sini dan hakimnya juga bukan kita, tapi hakimnya adalah Tuhan. Oleh karena itu jangan kemudian kita melangkahi apa yang bukan kewenangan kita. Itu kan kewenangan Tuhan. Biarin aja lah Tuhan nanti yang memutuskan. Lagi waktunya juga bukan sekarang, tapi nanti saat kehancuran dunia ini sudah terjadi, atau kita sebut dengan kiamat. Nah, tugas kita adalah sekarang bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di muka bumi dengan cara saling bekerja sama, berintegrasi, bersinergi antara satu dengan
yang lain. Jadi ini yang saya kira bahwa toleransi adalah root semua agama. Jangan sampai kemudian kita hanya melulu pada iman yang levelnya amatir karena masih merasa terganggu dengan yang lain. Nah, mohon maaf Pak Kiai, saya potong. Iman amatir itu bagaimana sih Pak? Iman yang amatir itu iman yang masih terganggu dengan iman-iman orang lain gitu. Dia ini bukan muslim nih. Bahaya ini buatnya. Itu kan iman yang amatir. Kalau iman yang level tinggi, yang profesional nggak perlu, karena kan masing-masing punya ininya sendiri gitu. Jadi nggak perlu bahwa ini bisa merusak keimanan kita dengan kita bergaul, lalu kita berhubungan, berinteraksi, bahkan mungkin bersinergi, itu bisa merusak keyakinan kita. Berarti kan iman kita masih amatir. Oh gitu ya Pak, yang menarik sekali nih. Hari ini saya baru dengar ada iman yang amatir. Berarti ada iman amatir yang profesional juga. Ya ada. Profesional artinya ya itulah tadi secara kontrol gitu ya. Okay. Iya betul, itulah yang seharusnya kita capai, iman yang profesional, yang tidak lagi merasa terganggu dengan iman-iman yang di luar keimanan kita sendiri. Mungkin Pak Tony ada sedikit gambaran? Ya, toleransi adalah keniscayaan yang harus diterima oleh semua umat manusia. Toleransi itu satu sikap untuk berani menerima keberagaman. Ya, dan keberagaman atau perbedaan ini sudah ada dari semenjak peradaban manusia itu sendiri. Dia tidak baru muncul pada masa kekinian. Nah, berkenaan dengan itu dibutuhkan kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sekaligus kecerdasan intelektual untuk merespons. Itu tidak bisa hanya sekedar kita punya kecerdasan intelektual, karena kalau cuma sebatas akademik levelnya itu baru kulitnya. Tetapi kalau kita punya kecerdasan spiritual dan emosional, maka kita akan punya kemampuan untuk berani menerima perbedaan. Dan toleransi itu adalah satu sifat, sikap yang diturunkan kepada manusia. Ya, manusia yang sejati. Karena sejatinya kita sudah ada dalam perbedaan. Oh, di rumah kita ada ayah, ada ibu. Tidak mungkin ayah-ayah. Harus berbeda dari awal. Ya, keinginan ayah ibu berbeda juga dengan keinginan anak. Karena toleransi itu tidak hanya banyak bicara soal keyakinan dan keberagamaan. Ya, toleransi itu juga bisa juga bicara soal budaya. Kita dari budaya yang ada tradisi dari yang A pindah ke tempat sesuatu yang baru, ya kita juga harus beradaptasi di situ. Dan itu adalah toleransi. Tidak hanya soal budaya sosial, tetapi kehidupan bertetangga juga dibutuhkan toleransi. Kalau di siang hari kita suka musik, ya jangan nyetel musik kencang-kencang lah. Kalau tetangga nggak suka musik, pasti mereka terganggu dan dia akan marah. Nah, sifat-sifat ini sifat natur, alamiah pada pribadi masing-masing insan, manusia yang di dalamnya ada jiwa, roh, dan jasad itu, maka mereka harus memahami dan mengerti posisinya. Jadi sudah punya kecakapan dan kecerdasan khusus, Pak Dok. Ya, orang yang toleran adalah orang yang sudah punya kecakapan khusus. Ya, kalau masih intoleran berarti ya masih ada hal-hal yang perlu dikaji. Gitu. Jadi tadi situ ya, jadi iman gitu tuh harus yang profesional ya. Iya. Jangan iman lokalan lah gitu. Jadi sebetulnya ibaratnya apalagi iman KW ya. Iman KW. Jadi ibaratnya begini, kalau musik itu kan do, re, mi, fa, sol, la gitu. Kan beda-beda. Iya. Tapi kalau di sinkronisasi jadi musik yang jadi harmoni. Iya, harmoni gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu Pak Kiai, siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat toleransi ini? Jadi ya kita semua ini bertanggung jawab. Kita sebagai pribadi, kita sebagai pemeluk agama, kita sebagai orang yang dilahirkan pada satu
etnis atau ras tertentu, ya kita bertanggung jawab untuk membumikan toleransi dalam keseharian hidup kita. Karena seperti yang dikatakan oleh Babe Ritson kan, kita Babe aja kan. Jadi karena kita lagi di Betawi ya, bahwa perbedaan itu sesuatu yang niscaya lah. Makanya saya selalu bilang salah lah ketika orang berteriak-teriak tentang jargon, kita harus tampil beda. Tapi nggak diucapin, kita udah berbeda ini. Nggak perlu diucapin. Tadi sudah dikasih contoh di rumah tangga nggak ada bapak-bapak. Justru karena dia berbeda maka boleh kawin kan gitu. Kalau nggak berbeda nggak boleh kawin. Karena ditolak dimanapun, di KUA ditolak, di catatan sipil ditolak, di gereja ditolak kan gitu. Bahwa itu perbedaan hal yang alamiah. Nah, karena kita berbeda, maka kita harus saling kenal antara satu dengan yang lain. Dengan menyadari bahwa kita berbeda, tentunya kita sadari bahwa masing-masing kita punya sisi lemah dan kuat yang seharusnya kita maksimalkan untuk saling mengisi antara satu dengan yang lain. Jadi kembali bahwa itu kewajiban kita semua untuk menegakkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah ini satu lagi Pak yang bolak balik selalu, wah itu biarin lah tokoh-tokoh agama yang melakukan. Menurut saya ya kita semua ya Pak Kiai. Iya. Maka selalu tokoh agama ini juga terbatas kan gitu kan. Kita lah masing-masing di rumah tangga ya yuk kita bersama-sama gitu kan. Ya kita bersama-sama membumikan ini lewat edukasi, terutama kepada lingkungan keluarga kita. Tentunya orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Namun orang tua juga tidak cukup tanpa ada partisipasi dari masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini harus menyeluruh ini, nggak mungkin parsial, nggak mungkin separuh-separuh. Ya memang betul semua agama perlu, tapi kan kita sendiri juga harus ikut ambil. Iya. Gitu. Oke. Ya Pak De. Lalu begini Pak De. Apa akibat buruk bagi bangsa dan kehidupan manusia Indonesia jika intoleransi di masyarakat? Saya kira itu kita semua akan tahu ketika intoleransi yang semakin tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, maka bisa menciptakan permusuhan yang bukan hanya yang laten tapi yang timbul pun akan nampak di depan mata kita. Kehidupan yang damai, yang nyaman itu tentu akan sulit kita wujudkan. Yang ada adalah kecurigaan dan rasa permusuhan, karena menganggap satu kelompok itu lebih hebat atau kelompok yang lain sebagai ancaman bagi dirinya kan gitu. Pada akhirnya kompetisinya bukan kompetisi yang baik, tapi kompetisi yang saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Bukan membangun kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini, kita ini adalah sebuah tim yang besar, yang ketika kita hanya meninggikan nilai kita lalu berusaha menghancurkan nilai tim yang lain, saat diakumulasi di akhir tuh pada akhirnya kecil juga kita nilainya. Sementara kita ini satu tim yang seharusnya masing-masing saling mendorong bagaimana nilai tim yang anggota tim yang lain itu saling tinggi. Pada akhirnya ketika diakumulasi kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Mungkin Pak Rizkan Manyanya ada sedikit. Ya, jadi saya bangga menjadi orang Indonesia. Ya, dan saya juga bangga menjadi masyarakat Betawi karena saya sudah KTP Betawi kan gitu. Iya. Jadi saya orang Betawi asal Poso, begitu ajaran Pak Kiai. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab? Karena kita berbangsa bernegara,
maka tentu yang memanage, mengorganize bangsa dan negara ini adalah pemerintah. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu Menteri Agama kita mengucapkan selamat kepada salah satu agama yang secara administrasi tidak terdaftar di negara kita, yaitu agama Bahai. Nah, ini menurut saya hebat, ya, hebat. Dengan demikian maka menimbulkan rasa kecintaan, ya, terhadap sesama. Ya, bukan berarti kalau mengucapkan selamat mengakui sesembahan mereka, kan begitu. Ya. Tetapi dari perspektif sosial kemanusiaan, negara harus mengajarkan, mendidik, supaya masyarakat turut serta mengikuti yang baik, yang positif, apa yang diarahkan oleh pemerintah. Yang kedua, tokoh-tokoh agama. Karena begini, di Indonesia itu kulturnya, ya, kadang-kadang ucapan tokoh agama itu jauh lebih sakti daripada peraturan pemerintah. Betul Bang Kiai ya? Nah iya, masih di beberapa daerah, di beberapa wilayah, ucapan tokoh agama itu lebih didengar daripada aturan-aturan yang normal, yang formal. Oleh karena itu, maka kita mengucap syukur di bangsa kita ini, NU, Muhammadiyah, ormas besar dan beberapa ormas-ormas lainnya, tokoh-tokoh agamanya sungguh memberi kedamaian. Kita ingat Gus Dur, Bapak Bangsa, dicintai oleh semua umat beragama. Ya, dicintai oleh semua umat beragama. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu, tapi kalau haul dihadiri oleh semua etnis, semua golongan, semua kelompok, karena kecintaan almarhum Gus Dur terhadap kebinekaan. Nah, oleh karena itu, maka contoh dan teladan tokoh-tokoh agama, pemerintah juga diikuti oleh public figure. Nah, sekarang lagi zaman media sosial nih Pak Kiai ya. Ya harusnya influencer, selebgram, ya mereka yang punya pengikut follower sampai jutaan, belasan juta, harusnya juga memberi teladan. Karena salah bicara, salah bertindak, mereka diikuti yang di bawah. Nah, tentu kemudian kembali kepada keluarga masing-masing. Karena pendidikan baik agama, baik pendidikan moral, budi pekerti, itu semua dimulai dari rumah. Saya pikir tambahan saya Pak. Terima kasih Pak Tony. Oke, jadi ini kan akhir-akhir ini ya, bagaimana sih kita menyikapi peristiwa dan kelompok yang intoleran, itu kan suatu luar biasa Pak. Jadi bagaimana tuh menyikapi hal seperti itu? Itu dibutuhkan edukasi, tapi edukasinya itu saya kira amat sangat panjang ya, apalagi kalau mereka sudah terpaparnya terlalu jauh. Saya melihat bahwa sebetulnya yang bikin ribet itu kalau secara agama orang-orang soleh yang tidak berwawasan. Kalau dalam kehidupan bernegara itu orang-orang yang taat hukum tapi juga berwawasan. Nah, orang soleh yang tidak berwawasan sehingga terjebak ke dalam fanatisme buta. Pada akhirnya dia bilang itu salah ya, gitu. Padahal kan seharusnya tidak demikian. Gitu. Terus dalam bernegara orang yang taat itu yang kurang wawasan juga kadang bikin masalah. Seperti ini kita bertetangga hidup di saat lagi pandemi yang harus menegakkan prokes. Tiba-tiba tetangga kita ada acara inilah ulang tahun terbatas, teman-teman berapa orang, lalu nggak pakai masker karena ada jaki. Kita sebagai orang tua ini bahaya ini, klaster baru gitu, kita foto lah, laporin ke jaki. Pada akhirnya itu orang bermasalah. Kenapa? Karena itu bilang taat kita yang tidak berwawasan sehingga tidak bisa mentoleransi, kecuali kalau kerumunannya itu banyak dan tidak ini kan gitu. Pada akhirnya kan di jaki itu ketahuan siapa yang melapori. Besok-besok kehidupan kita bertetangga sosial rokokan kurang aja. Gue jadi bermasalah itu satpol pp memasker doang. Itu kan pada akhirnya di situ kita terjebak tanpa sadar ke dalam sikap intoleransi. Hal yang paling kecil aja dulu kan sebelum kita bicara tentang hal
agama dan lain-lain. Dalam kehidupan kadang banyak juga yang sikap-sikap kita yang tanpa sadar juga terjebak ke dalam intoleransi. Makanya kesadaran itu diperlukan oleh setiap orang. Nah, kesadaran juga nggak mungkin datang sendiri, tentu perlu edukasi. Sebisa mungkin kita jangan merasa lelah untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, karena kalau dalam Islam menyampaikan hal yang baik, nah, itu disalahkan sebagai gerakan dakwah ya. Dakwah itu bukan proses sekali jadi, tapi proses yang berkesinambungan seumur hidup. Jangan kemudian kita memvonis percumalah saya kasih tahu Pak Handoko bakal berubah double gitu kan. Sementara orangnya masih hidup, kemungkinan berubah itu masih ada. Betul. Gitu. Jadi jangan kemudian kita putus asa untuk melakukan kebaikan, karena persoalan berhasil atau tidaknya itu bukan kewenangan kita. Yang penting kita telah berusaha, sehingga Tuhan tahu ada di mana posisi kita. Sama seperti dalam Al-Quran ada, itu diceritakan dalam Islam saat Ibrahim sedang dibakar oleh raja yang zalim, lalu ada semut bawa air. Mau ngapain kamu? Mau memadamkan api yang membakar Ibrahim. Semua pada ketawa. Gimana mau memadamkan? Kemampuan Anda itu membawa air itu cuma segitu. Bukan persoalan berhasil atau tidaknya, yang penting Tuhan tahu ada di mana itu saya, kan itu. Berkaitan dengan persoalan kebenaran ini. Itu aja yang penting kita ada di mana. Persoalan hasil kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang itu kita sudah maksimal dan bersungguh-sungguh gitu. Jadi sepertinya manusia kan dikasih akal budi ya, Pak? Iya. Nah, kalau saya sih sederhana aja tuh cerita masalah batu. Batu itu kan benda yang keras, ya. Jadi kalau tiap hari kita kasih air lama-lama kan berubah kan? Nah itu. Masa iya manusia nggak bisa berubah? Artinya kan butuh proses. Nah iya, artinya prosesnya itu, tapi kan berubah kan? Iya. Jadi kalau nggak bisa berubah, maka kalah sama batu. Ya Pak Tani, mungkin Iya. kasih pandangan. Kalau saya, Pak Kiai, karena berasal dari Poso, jadi mengalami langsung. Iya. Jadi saya kangen masyarakat Poso itu merindukan era 70-an, 80-an, 90-an. Itu, di mana kami hidup berdampingan yang Muslim, Hindu, Buddha, terutama Muslim dan Kristen. Ya. Ini poinnya adalah kalau kita ada dalam keadaan yang damai, berbahagia, hidup berdampingan satu sama lain sekalipun kita berbeda, mari kita rawat karena sesuai topik ini. Ya. Jangan sampai kita beri celah dan peluang untuk tercabik-cabik, karena kalau sudah tercabik-cabik kami merasakannya langsung, Pak Anwar. Ya. Itu ponakan bapak saya namanya Yakobus, tapi mualaf. Tapi karena sudah Muslim, tidak berani lagi datang akibat daripada dampak kerusuhan. Nah, jadi orang-orang yang Muslim di kampung kami, karena kami mayoritas Kristen, mereka pergi lari meninggalkan harta benda semuanya. Demikian halnya dengan saudara kami yang ada di kampung mayoritas Muslim di bagian Poso Kota dan lain sebagainya, mereka lari ke kampung-kampung Kristen. Nah, untuk menyatukan kembali itu rumit dan butuh waktu, karena yang disembuhkan itu bukan cuma sekedar membangun rumah, membangun kota, wilayah, tetapi membangun hati yang sudah terluka. Nah, kalau sudah hati yang terluka, itu rumit urusannya, bisa sampai beberapa generasi, karena mereka merasakan bagaimana orang tuanya, keluarganya yang tak berdosa menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang intoleran itu. Nah, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita beri peluang. Mari kita merawat toleransi ini, siapapun kita dan dimanapun kita berada. Kalau saya orang Poso pendatang di Jakarta, ya saya yang harus membuka diri toleran. Nggak boleh sewenang-wenang. Ya, sekalipun misalnya punya kekuasaan, punya uang, punya harta, punya duit, punya pangkat, punya jabatan. Kalau kita masuk di kampung orang, ya pulau nuwun lah. Ya, kan begitu. Di mana bumi dipijak. Oh iya. Loh, kami di Pondok Bambu kan pulau nuwun sama anak buahnya Pak Kiai. Ya karena kita kan pendatang dalam tanda kutip. Sekalipun ini budi kita bersama.
Nah, kebanyakan orang karena sudah merasa punya bodyguard gitu ya Pak Dok ya. Sewenang-wenang Pak. Dia punya pangkat di pundak, pangkat di bahu, pangkat di mana, ya pistol diangkat kan gitu. Nah ini merusak. Saya pikir marilah kita kembali ke topik kita ini, merawat toleransi itu jauh lebih berharga, lebih penting daripada merajut ulang sesuatu yang sudah terpecah belah. Betul. Sangat itu ya. Oke. Ini terakhir ya. Apa himbauan Bapak berdua kepada kita sekalian untuk terus memiliki dan merawat sikap toleransi di Indonesia? Pak Kiai dulu. Baik, jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Robe Wilson bahwa jangan sampai terjadi konflik yang disebabkan oleh sentimen agama. Karena konfliknya sehari tapi efeknya tak berkesudahan. Sebab betapa sulitnya merajut kembali hati yang terkoyak. Nah, oleh karena itu sama mungkin seperti apa yang dikatakan Robe Wilson. Mari kita rawat toleransi yang ada, lalu kemudian kita tumbuh kembangkan atau bertukulkan kepada yang lain-lain agar semuanya bisa ikut menciptakan kedamaian, kenyamanan dan ketentraman di dalam hidup. Setidaknya mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Jangan menunda-nunda. Saya kira itu semu-semunya ya harus terus menghimbau ya. Artinya menghimbau dan kita ngasih contoh. Kita kalau cuma menghimbau tanpa memberikan contoh, itu orang ngomong kosong. Kalau ya, Babe Rinten Manyanya. Ya, saya bangga ada di kesempatan kali ini karena saya bisa berdampingan dengan Pak Kiai, dengan Pak Handoko. Pak Handoko seorang pengusaha, 95% karyawan Muslim. Betul. Tapi aman, usaha lancar, bisnis berkembang. Amin. Siapa bilang kalau berbeda semuanya tidak akan berjalan dengan baik? Ya, buktinya jujur, bertanggung jawab, bahkan bisa menjadi barokah bagi banyak orang, jadi bakat. Amin. Ya, Pak Kiai dengan sebegitu banyaknya anggota MPR, ya, sekalipun banyak stigma negatif pada masa lalu ya, tapi sekarang Elsapan dijaga sama MPR. Saya punya pembina Katolik. Nah itu kemudian anggota-anggota yang lain banyak yang non Muslim. Waktu kemarin sebelum pandemi 2019 saya milad, yang doa penutup itu Konghucu. Nah ini teladan yang harus dicontohi oleh semua anak bangsa. Ya. Bahkan dalam pelayanan kami di Yayasan Elsapan bersama Bapak Handoko, ya termasuk Pak Kiai juga, ya sudah lihat langsung di sana ada musola, ada kitab suci Quran Braille, ada Alkitab Braille. Bukan berarti kita mengagamakan agama orang lain. Kita respect, hormat terhadap keyakinan orang. Karena tujuan Yayasan Elsapan ini kan bukan untuk bagaimana caranya mengumpulkan orang beragama sebanyak-banyaknya dengan kelompoknya masing-masing. Karena kita memang pendidikan dan sosial. Itu sebabnya tahun ini Pak Kiai bulan September yang lalu salah satu anak binaan kita, Senandri Azhara Putri, juara 1 musabaqah tilawatul Quran tingkat provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah. Nah, pimpinannya Kristen. Lah iya, bagaimana? Jadi kita bukan cuma ngomong. Ibarat burung gereja yang nembak di masjid. Jadi saya melarang di yayasan tidak boleh ada makanan yang pokoknya makanan nasional. Ya. Jadi kita dahulu tidak boleh egosentris karena kita menjadi pimpinan kemudian harus sesuai dengan selera kita. Oh, tidak bisa. Anda berhenti menjadi pelayan masyarakat. Tidak akan bisa, maka akan menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Melalui berbagai tausiah, nasihat, arahan, Pak Handoko juga pelajaran banyak kehidupan, sehingga setidak-tidaknya dalam skop kecil kita sudah turut serta berpartisipasi membangun dan membantu bangsa dalam merawat toleransi sehingga Indonesia makin maju.
Iya, Amin. Ya contoh lah dalam kehidupan hari-hari di perusahaan yang saya pimpin. Kalau ya Pak Kiai yang menyaksikan ya, Pak Kiai tolong tausiah itu nanti kalau lebaran ya, puasa buka bersama. Kalau Natal ayo kita merayakan juga bareng-bareng. Ya semuanya jadi bersama. Apa masalahnya kan gitu. Ya, oke. Demikian sahabat disabilitas, beberapa kali ini kita berbincang-bincang, mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat bagi tanda petik yang masih imannya lokal, profesional ya. Oke, jadi kita berharap ayo kita wawasannya lebih luas lagi, jangan terlalu hanya itu aja deh. Ya, hanya itu paling sempurna ya. Gitu. Yang terakhir Pak Nova, maaf, Ya. toleransi itu berarti kita selalu memperkatakan kita. Bukan lagi kami, kalian, mereka, kamu, dia, saya, bukan, tapi kita selalu. Makanya kalau itu seperti dalam percintaan, tidak ada dua aku. bisa aja Pak Ya, Kiai. karena kita tidak ada, ya, kita tidak ada saya dan kamu, kan kita. Ya. Ya, Saya berterima kasih kepada dua narasumber yang hebat luar biasa hari ini, Bapak Kiai Haji Lutfi MA bersama Bapak Ritson Manyonyo SPH MPH, sebentar lagi doktor. Ya. Ini dulu kita sudahin atau masih ada tambahan? Oke. Kalau saya nggak mau kebanyakan es takut pilek. Pak Beritson dia kekebalan tubuhnya relatif. Cuma jangan di ini, kadang di masyarakat itu dipikir dokter itu tukang nyuntik. Tahu-tahunya ada orang sakit, mana itu Pak Beritson gitu. Ini anak saya panas gitu, minta disuntik. Oke, mungkin sebagai penutup Pak Ritson bisa ada suatu pesan. ya. Sekali lagi terima kasih atas perbincangan ini, menjadi menarik, dan sahabat disabilitas dimanapun berada, bahwa perbedaan itu adalah satu keniscayaan. Kalau ada anggota yang disabilitas, izinkanlah perbedaan itu menjadi satu kebahagiaan, harmoni, sehingga dengan kita menerimanya maka akan ada kedamaian dalam rumah tangga, dalam keluarga, termasuk dalam kehidupan keseharian. Nah, oleh karena itu, melalui video kali ini jangan lupa sahabat disabilitas ikuti terus tayangan ini, karena banyak video-video menarik yang akan kita lahirkan. Demikian Pak Dok. Ya. Saya Handoko Supranoto. Saya Lutfi Hakim. Dan saya Ritson Manyonyo. Sampai jumpa. Salam. Oke. MPR selalu abadi di hati kaum Betawi, karena jasa dan budi bagi Ibu Pertiwi.